Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Barokah. Saya mahasiswa Fisip Untan angkatan 2020. Ya, di sini saya akan membuat video yang berkaitan dengan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen kami. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan apa itu jurnalistik dan mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Jurnalistik adalah ilmu, teknik, dan proses yang berkenaan dengan penulisan berita, fitur, dan artikel opini di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Pengertian jurnalistik terkait erat dengan kewartawanan dan media massa atau media komunikasi media. Pers dan penyiaran, radio dan televisi juga masuk ke dalam jurnalistik. Bahkan jurnalisme identik dengan pers sebagai lembaga penerbitan media. Adapun pengertian jurnalistik secara bahasa yaitu secara etimologis, jurnalistik berakar dari kata jurnal dalam bahasa Inggris, du jour dalam bahasa Perancis, dan lebih jauh lagi ke zaman Romawi kuno yaitu diurna. Jurnal artinya laporan atau catatan. Du jour artinya hari atau catatan harian. Sama dengan pengertian diurna. Mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalis yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Baiklah, soal yang kedua, jelaskan sejarah dan perkembangan jurnalistik. Awal mulanya muncul jurnalistik dapat diketahui dari berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik, senantiasa merajuk pada Akta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Julius Caesar tahun 100 sampai dengan 44 sebelum Masehi, Akta Diurna diyakini papan pengumuman, sejenis majalah, dinding, atau papan informasi sekarang. Diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar disebut sebagai bapak pers dunia. Masa perkembangan, kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis makin meluas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus. Pada abad 8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao atau Qingpou, artinya kabar dari istana. Tahun 1351 Masehi, Kaisar Huangzhou mengedarkan surat kabar itu secara teratur, seminggu sekali. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450 Masehi. Koran cetakan yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kali pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus di benua Amerika pada tahun 1493. Soal nomor 3, jelaskan fungsi pers menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959. Fungsinya adalah sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi
hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Ada setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentukan opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Namun tokoh pers Jacob Autema, kebebasan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan perannya. Sulit dibayangkan bagaimana peran pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan terhadap kebebasan pers. Soal yang keempat, jelaskan 4 sistem pers yang kalian ketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Yang pertama, sistem pers Soviet Komunis. Pers Soviet Komunis adalah sebuah alat pemerintah maupun partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers tunduk pada negara. Pers ini menjadi organ atau alat partai yang berkuasa, dengan begitu segala sesuatu ditentukan oleh negara atau partai. Teori pers Soviet atau komunis dalam arti sempit yaitu pers dimiliki oleh suatu negara dan berfungsi untuk melayani kepentingan kelas pekerja. Negara yang menganut seperti Rusia dan Cina. Yang kedua, yaitu sistem pers demokrasi atau liberal demokrasi pers. Dalam negara yang menganut liberal, pers dapat berkembang pesat dengan sebebas-bebasnya atau mutlak. Hal itu disebabkan hak kebebasan pers, freedom of the pers, memang benar-benar dijamin keberadaannya selaras dengan paham liberatis. Wartawan surat kabar dapat menulis berita secara bebas yang terkadang berbeda dari cermin kepentingan masyarakat atau pemerintah. Negara yang menganut seperti Amerika dan Inggris. Yang ketiga yaitu sistem pers kapitalisme. Meskipun dalam perkembangannya kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari liberalisme, terdapat perbedaan dalam sistem pers yang berlaku di setiap negara penganut paham tersebut. Keberadaan pers di dalam negara kapitalis berfungsi mendukung untuk kelangsungan hidup ideologi kapitalisme tersebut. Dengan adanya kebebasan individu, penghargaan terhadap individu atau perorangan begitu tinggi. Manusia hidup dilekati dengan hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnya. Keadaan ini muncul kebebasan mengembangkan usaha sendiri atau swasta sehingga swasta mampu eksis dan bersaing secara bebas. Dengan demikian berlakulah homoni lupus dalam bidang usaha ekonomi, yaitu yang kuat bertahan hidup sedangkan yang lemah akan kalah dan mati. Demikian pula dengan lembaga pers. Negara yang menganut seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan Perancis. Yang terakhir yaitu pers bertanggung jawab sosial. Pers bertanggung jawab sosial adalah sebuah teori yang mengemukakan tentang kebebasan pers yang harus disertai dengan adanya tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers diatasi oleh dasar moral serta hati nurani insan pers, karena kemerdekaan pers harus disertai dengan adanya tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial muncul karena adanya respon atau teori libertarian. Komisi Serikat dari akhir tahun 1940-an mengajukan model kalau pers harus mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban tersebut diungkapkan pada sebuah semboyan yakni informatif.
benar serta libertarian di nama teori tanggung jawab sosial mengharuskan jurnalistik untuk mempunyai tanggung jawab baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat negara yang menganut seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.